1. Chelsea bukan Inter atau Real Madrid. L. Colwill yakin di Piala Dunia antar klub. 2. Chelsea versus PSG, The Battle for Club World Cup Glory. 3. Krisis ego dan komitmen di Real Madrid, Mbappe dan Vini Junior disorot. 4. Final Piala Dunia antar klub 2025, Chelsea versus PSG, misi juara The Blues. 1. Chelsea bukan Inter atau Real Madrid. L. Colwill yakin di Piala Dunia antar klub. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah pertaruhan harga diri. Chelsea, yang akan menghadapi Paris Saint-Germain di final Piala Dunia Klub, justru menantang persepsi bahwa PSG menjadi juara karena menyingkirkan Inter Milan dan Real Madrid. Levi Colwill, bek tangguh The Blues, dengan tegas menyindir tim yang sudah tersingkir sebelumnya, sambil memperkuat keyakinan bahwa Chelsea siap melibas Paris di partai puncak. Tapi, disinilah kontroversinya. Apakah klaim Colwill justru menunjukkan kepercayaan diri yang berlebihan, atau malah menjadi strategi psikologis untuk menggoyang mental lawan? Mari kita telusuri lebih dalam. Colwill, yang dikenal sebagai pemain bertahan penuh determinasi, menegaskan bahwa kemenangan PSG atas dua raksasa Eropa itu bukan jaminan kekuatan. Kami bukan Inter atau Real, dan itu yang membuat kami berbeda, katanya, mengisyaratkan bahwa Chelsea memiliki resep khusus untuk menghadapi tim Prancis. Namun, perlu dicatat bahwa PSG baru-baru ini menang telak atas dua tim besar tersebut, yang seharusnya menjadi peringatan bagi The Blues. Apakah Colwill benar-benar memahami ancaman yang dihadapi, atau justru terlalu percaya diri karena belum menghadapi tantangan sebesar ini sebelumnya? Dari sisi teknis, PSG memang membawa skuad yang sangat berbahaya, dengan bintang-bintang seperti Mbappe dan Neymar. Tapi, Chelsea juga punya kekuatan lini belakang yang solid dan mental juara yang teruji. Pertanyaannya, apakah sindiran Colwill hanya retorika, atau justru refleksi dari persiapan matang yang sudah dilakukan tim? Bagi para pendukung Chelsea, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa tim mereka layak menjadi juara. Tapi bagi kritikus, ini mungkin tanda bahwa The Blues terlalu yakin dengan kemampuan mereka sendiri. Bagaimana menurut Anda? Apakah kepercayaan Colwill menjadi kekuatan yang akan membawa Chelsea meraih trofi, atau justru titik lemah yang bisa dimanfaatkan PSG? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar, karena inilah momen yang menentukan siapa yang benar-benar layak memegang gelar juara dunia. 2. Chelsea versus PSG, The Battle for Club World Cup Glory. The 2025 Club World Cup final isn't just about glory, it's a $120 million true-blooded cult redefine football as future. This Monday, July 14 TH, at New Jersey's MetLife Stadium, Chelsea and Paris Saint-Germain, PSG, will clash in what make Bechomet the most financially consequential football match in history. While the trophy symbolizes global club supremacy, the staggering $120 million prize pool, roughly $1,9 triliun, has ignited fierce debates about modern football as priorities, but we do get to that controversy shortly. For Chelsea, this marks their second Club World Cup final appearance since their 2021 victory, positioning them as underdogs against a PSG squad oozing with tactical sophistication and star power. Here's what's fascinating. Despite being labeled as outsiders, manager Enzo Maresca's Blues have defied expectations, securing 5 wins in 6 tournament matches. Their dominant 2-0 semifinal victory over Fluminense wasn't just a triumph, it was a statement that Chelsea's evolving strategy could disrupt PSG's perceived invincibility. But here's where it gets contentious. While purists argue the focus should remain on sporting excellence, critics claim the event as astronomical cash prizes exemplify football as troubling shift toward financial spectacle. PSG's financial muscle versus Chelsea's gritty resurgence raises an uncomfortable question. Does money truly decide the modern football as hierarchy? Or can tactical ingenuity still prevail? And this is the part most newcomers miss. The Club World Cup isn't just a tournament, it's a mirror reflecting football as global power dynamics. PSG's quest for dominance represents European football as elite, while Chelsea's journey symbolizes clubs rebuilding identity in an era of super teams. That 2-0 semifinal win? It wasn't just goals, it was proof that teamwork can outshine individual brilliance. Now, let's address the elephant on the pitch. With $120 million at stake, are we witnessing the beautiful game's evolution or its commercialization? Some fans argue these incentives push clubs to prioritize profit over passion, while others believe they raise competitive standards globally. Where do you stand? As the teams prepare for this tactical chess match, one thing is certain: Monday showdown will write a new chapter in football history. Will PSG's star-studded Arsenal secure their global legacy? Or will Chelsea's calculated resurgence prove that money isn't the only path to greatness? The world is watching,
and debating. Drop your prediction below. Do financial stakes enhance the sport or dilute its soul? 3. Krisis ego dan komitmen di Real Madrid, Mbappe dan Vini Junior disorot. Ada sesuatu yang tengah menggelora di ruang ganti Real Madrid, dan ini lebih panas dari sekadar hasil buruk di lapangan, pertarungan ego dan komitmen para bintang. Setelah kekalahan telak 0-4 dari Paris Saint-Germain di semifinal kedua Piala Dunia antar klub 2025 yang digelar di MetLife Stadium, New Jersey, sorotan tajam tertuju pada dua nama besar, Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Nah, disinilah letak kontroversinya. Penampilan lini belakang Los Blancos benar-benar menurun drastis, dan itu terjadi di tengah kembalinya Mbappe ke starting 11 Madrid. Pelatih anyar, Xabi Alonso, tak ragu menyesalkan buruknya kerja sama tim usai babak belur oleh skuad Luis Enrique. Menariknya, Alonso menyoroti masalah yang sebenarnya sudah meletup sejak era Carlo Ancelotti musim lalu, ego pribadi pemain yang mengganggu kekompakan. Laporan dari Marca bahkan membenarkan, manajemen Real Madrid kini makin sadar kalau penyakit ini harus segera ditangani. Bayangkan saja, klub sebesar Real Madrid kini harus menggelar pertemuan khusus dengan para bintang intinya. Mereka ingin membedah betul, di mana hati dan komitmen para pemain, terutama setelah Vinicius tampil di bawah ekspektasi. Ada tanda tanya besar yang belum terjawab, kontrak baru Vinicius masih juga belum ditandatangani. Apakah ia sedang menimbang masa depan, atau ada alasan lain yang belum terungkap? Ini poin yang bisa memancing perbedaan pendapat. Haruskah klub tetap sabar menunggu, atau mencari pengganti yang lebih totalitas? Sementara itu, Mbappe juga tak luput dari kritik. Pada laga itu, ia justru terlihat kurang berkontribusi saat Madrid tidak memegang bola. Alonso secara tegas mengingatkan bahwa tidak ada pemain yang boleh lepas tangan soal tanggung jawab bertahan, tak peduli seberapa besar nama mereka. Disinilah muncul pertanyaan sensitif. Apakah bintang sekelas Mbappe pantas dikebiri perannya demi kepentingan kolektif? Konflik lain melibatkan Rodrigo Goes, yang kini kian sering menghuni bangku cadangan. Jika sebelumnya klub masih terbuka dengan opsi mempertahankan sang pemain, kini kabarnya Madrid sudah mantap berniat melepas Rodrigo, bahkan tengah mencari jalan keluar terbaik. Dan ini bagian yang sering terlewat oleh banyak orang. Krisis ego bukan sekadar urusan di ruang ganti, melainkan bisa memecah belah solidaritas dan visi tim. Seberapa penting sebenarnya pengorbanan ego pribadi demi kejayaan klub? Apakah sikap manajemen Madrid sudah tepat menuntut komitmen setinggi-tingginya dari para bintangnya, atau justru bisa memunculkan resistensi baru di internal tim? Apa pendapat kamu soal drama ini, terutama mengenai Mbappe dan Vinicius? Apakah mereka masih layak mengenakan seragam Los Blancos atau seharusnya Madrid mencari pemimpin baru? Tulis opini kamu di kolom komentar dan jangan ragu untuk membantah atau mendukung pendapat yang ada. Siapa tahu, pandangan kamu mampu memantik diskusi panas di antara fans sepak bola. 4 final Piala Dunia antar klub 2025, Chelsea versus PSG, misi juara The Blues. Ini adalah momen yang paling menegangkan dalam sejarah sepak bola klub. Chelsea, tim raksasa Liga Inggris, akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain, PSG, di final Piala Dunia antar klub 2025. Tapi inilah yang membuatnya kontroversial. Apakah kemenangan Chelsea di semifinal atas Fluminense cukup untuk mengukir sejarah, atau PSG akan membuktikan dominasi mereka dengan cara yang tak terduga? Pertandingan ini bukan sekadar duel antara dua klub elit, melainkan pertarungan antara ambisi dan kesabaran yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Final yang akan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, pada Senin, 15 Juli 2025, dini hari WIB, menjadi sorotan global. Chelsea, yang dikenal dengan julukan The Blues, memastikan tempat di partai puncak setelah mengalahkan Fluminense 2-0 di semifinal. Sementara itu, PSG tampil luar biasa dengan membantai Real Madrid 4-0, performa yang mengejutkan banyak analis. Tapi apakah ini berarti PSG lebih superior, atau hanya keberuntungan sementara? Pertanyaan ini pasti akan memicu diskusi panas di kalangan penggemar. Tosin Adarabioyo, bek tangguh Chelsea, jelas tak ingin timnya terlena. Fantastis bisa mencapai final, tapi kami tahu pekerjaan belum selesai, katanya. The Blues memang punya catatan gemilang di turnamen ini. Mulai dari fase grup, mereka menghancurkan La FC 2-0, Flamengo 3-1, dan AS Tunis 3-0. Di fase gugur, Chelsea bahkan membantai Benfica 4-1 dan Palmeiras 2-1. Tapi inilah bagian yang paling krusial. Apakah kepercayaan diri yang tinggi akan menjadi senjata mereka, atau justru membuat mereka lengah? Adarabioyo memperingatkan, kami akan memberikan segalanya di pertandingan terakhir ini. Ini bukan akhir perjalanan, tapi awal dari kisah besar. Bagi banyak penggemar, laga ini lebih dari sekadar trofi.
Ini adalah pertemuan antara dua budaya sepak bola yang berbeda, filosofi tiki-taka ala Eropa dan gaya permainan dinamis yang khas Prancis. PSG, yang didukung oleh dana besar dari Qatar, sering dianggap sebagai tim yang terlalu bergantung pada bintang-bintang individualnya. Sementara itu, Chelsea, di bawah asuhan Enzo Maresca, menunjukkan evolusi taktik yang konsisten. Tapi apakah strategi Maresca cukup untuk melawan kekuatan PSG? Atau justru keunggulan finansial PSG akan menjadi penentu? Dan inilah bagian yang paling menarik. Meski Chelsea memiliki rekor kemenangan yang sempurna hingga ke final, Ada Rabiot dan timnya tahu bahwa finalisasi bukan jaminan kemenangan. PSG, dengan lini depan yang mematikan dan pengalaman bertarung di turnamen internasional, bisa saja mengubah permainan dalam 90 menit. Kami senang bisa bermain melawan tim-tim dari seluruh dunia, tambah Ada Rabiot. Tapi kami juga sadar, ini adalah pertandingan yang bisa mengubah segalanya. Jadi, siapa yang akan keluar sebagai juara? Apakah Chelsea mampu mempertahankan momentum mereka? Atau PSG akan membuktikan bahwa kemenangan atas Real Madrid bukan keberuntungan? Komentar dan prediksi Anda sangat dinantikan. Apakah Anda mendukung Chelsea atau PSG? Bagikan pendapat Anda.